Oke, nih Pak Teguh. Ya. Tadi ini ada sedikit pelajar baca di proposalnya itu Pak Teguh. Ada kata expo. Nah, Bapak sendiri bisa nggak menjelaskan apa itu expo sih sebenarnya? Oke, expo. Expo dalam arti gini nanti. Expo-nya tuh ada sebenarnya tujuan utama pertama adalah satu, ya kan, yaitu karena kita sedang marak-maraknya sekarang lagi boomingnya adalah kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu ada namanya P5. P5 dari anak-anak baik SMP, SMA-nya. Namun hari ini yang kita undang untuk expo adalah anak-anak SMP-nya, peserta SMP-nya, siswa-siswi SMP. Mereka menampilkan karyanya, P5-nya, itu nanti di bidang expo yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian selain expo di bidang P5, kita juga ada namanya di bidang nanti produk unggulan yang ada di sekolah tersebut. Nah, produk unggulan di sekolah tersebut itu dalam bentuknya apa? Nanti silahkan tampilkan saja di SMA Muhammadiyah 1. Nah, gitu. Di dalam expo itu juga, nah kan, kita sudah siapkan stand-standnya dengan space yang sudah kita siapkan, jadi mereka tahu apa yang akan disiapkan. Nah, di dalam dan expo tersebut selain expo P5 juga ada namanya nanti ada pentas kreasi. Nah, pentas kreasi ini banyak yang kita siapkan dan untuk peralatannya sudah kita siapkan dari bandnya. Band itu dalam bentuk banyak ya Bang ya. Ada yang bentuk akustik atau bentuk keroncong atau tradisional atau misalkan band-band yang seluruhnya kita siapkan panggung kreasi anak-anak. Nah, itu yang sudah kita siapkan. Nah, di dalam expo juga itu nanti ada namanya stand informasi. Stand informasi yang kita siapkan untuk informasi dari mana? Informasi tentang SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, kebetulan kita di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak itu ada 24 eskul yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, biar artinya informasi atau promosi sekolah itu jelas di situ disampaikan. Ada beberapa ada 24 eskul tadi kita sampaikan. Nah, disampaikan kita buatkan suatu stand khusus untuk SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Jadi nanti pengunjung atau peserta lain tahu, oh ini kegiatan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak. Oh, ternyata ada tapak suci, ada HW, ada tari, ada kontemporer, ada bulu tangkis, badminton, futsal, basket dan seterusnya. Jadi katanya total itu ada 24 eskul. Nah, dan tidak menutup kemungkinan dari eskul-eskul itu kan baru 24 nih Bang ya? Jadi kalau misalkan ada minat bakat yang lain, dari misalkan nanti ada siswa baru yang daftar di SMA Muhammadiyah. Pak, saya ada eskul yang di luar 24 tadi. Apakah bisa diberikan untuk SMA Muhammadiyah? Oh, bisa. Kita bisa. Ya kan, seperti tarung derajat, taekwondo, anggar dan lain sebagainya, balap sepeda. Dan bahkan balap motor pun kita ada, kita siapkan. Perbengkelan pun kita ada. Jadi SMA Muhammadiyah 1 Pontianak itu terbuka. Bahkan beberapa tahun yang lalu kita ada namanya lab skill ya. Lab skill di kita itu artinya menyalurkan minat bakat anak-anak dari rias wajah, masak, kemudian furnitur itu banyak sekali kita tentukan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan minat bakat anak. Yaudah, misalkan saya punya bakat misalkan si AA, seandainya A. Tapi di Muhammadiyah tidak ada A, langsung tidak bisa dijelaskan. Oh tidak, di Muhammadiyah Pontianak terbuka. Artinya kalau anak, seandainya kita punya kegiatan 24 tadi ya, tapi ada anak yang punya kegiatan baru atau minat bakat yang baru, oh kita selalu terbuka. Nah, dengan FSO 2S ini kita mempromosikan ternyata SMA Muhammadiyah itu tidak menutup untuk hal-hal yang positif dari kegiatan anak-anak. Nah, itu selalu kita support. Seandainya Pak, oh saya punya bakat misalnya membengkel, membengkel itu bisa kita arahkan nanti bengkelnya di mana, magangnya di mana gitu. Jadi magang itu tidak hanya di SMK, ya kan, di SMA Muhammadiyah juga bisa. Maka kita tuh ada namanya sedikit semboyan di SMA Muhammadiyah adalah SMA Serasa SMK. Nah, gitu. Pak, proses pembelajarannya seperti apa? Kita sudah punya kurikulumnya, kita sudah atur bagaimana bentuknya nanti sudah kita atur seperti itu. Nah, gitu. Nah, kemudian kebetulan di expo itu nanti sekaligus dibuka pembukaan kegiatan ini secara eksternalnya. Kalau internalnya kemarin kita udah kita buka ya. Internalnya, kegiatan internal kita buka. Untuk eksternal nanti kita buka di tanggal 7 Januari ya, 2024. Nah, situ banyak sekali kegiatan tadi selain expo, selain pentas kreasi, di sini ada namanya Jalan Sehat. Nah, Jalan Sehat ini banyak sekali door prize-nya ya, door prize yang ya dari SMA Muhammadiyah 1 Pontianak ada, dari sponsor atau rekan-rekan ya, artinya dari SMA rekan-rekan dari SMA Muhammadiyah Pontianak juga sudah ada. Nah, itu banyak. Jadi nanti kegiatannya insya Allah akan dibuka oleh Pak Gubernur
Oh, Ya Pak kan? Gubernur. Pak Gubernur melaksanakan ini seperti tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan, dan pesertanya itu bebas, ya Bebas. kan, tidak hanya siswa. Kalau tadi Iya. peserta lomba itu kan hanya SMP ya, SMP. SMA yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, ini untuk pesertanya boleh warga sekitar, bahkan warga sekota Pontianak, silahkan Silakan datang ke SMA silahkan Muhammadiyah. hadir ke SMA Muhammadiyah. Hadir saja. Iya, hadir saja. Karena door prize-nya sangat banyak. Iya. Ya, door prize-nya sangat banyak. Kemudian ya artinya bisa mengetahui, selain informasi tadi juga untuk kita mendapatkan door prize yang sudah Iya. kita siapkan. Nah, gitu. Jadi itulah SMA Muhammadiyah Sektor Pontianak. Nah, ya. Berarti memang kegiatan ini ya Pak, memang ditujukan sebenarnya untuk bukan hanya warga SMA Muhammadiyah, Iya, tapi betul. buat seluruh nih Iya, warga buat yang ada di Kota seluruhnya. Pontianak Iya. yang memang punya bakat dan minat itu ya Pak. Iya. Yang punya bakat dan minat, kemudian yang tidak punya bakat dan minat pun boleh mau datang, Boleh, terserah. silahkan. Nggak Silakan, SMA Muhammadiyah satu Kota Pontianak itu terbuka. Selalu terbuka. Selalu untuk terbuka. siapapun. Oh, ya kan? Bahkan di sekolah kita ini ada, kalau orang mikirnya notabene SMA Muhammadiyah, oh kalau Muhammadiyah pasti Muslim tuh ya, Iya. pasti harus Muslim. Ternyata di SMA tidak. Kita Telkom kan kawan kita ada satu ya. Iya. Alhamdulillah, tapi sudah jadi mualaf. Jadi alhamdulillah. Kemarin yang non Muslim juga kita terbuka, tidak Iya. masalah. Jadi tidak harus Muslim ya semua, tidak. Selalu terbuka untuk apa? Padahal hal-hal yang intinya sensitif seperti itu saja kita selalu terbuka. Iya. Kan? Apalagi hal-hal yang sederhana. Iya. Ya kita selalu terbuka lah untuk hal-hal gitu. Berarti memang SMA Muhammadiyah satu Kota Pontianak ini sangat mensupport ya Pak untuk Iya. kegiatan-kegiatan positif ya Pak. Kegiatan yang positif. Nah, termasuk yang tadi ada Mobile Legend. Agensi ya. Mobile Legend. Mobile Legend kan kata ini tanda kutip. Dalam tanda Ya kan kalau game ini kadang mempengaruhi anak sesuatu hal-hal yang tidak baik. ya tidak baik, artinya malas atau lain sebagainya. Nah, di sini kita tampung, kita arahkan bagaimana game ini ya kita sampaikan ke mereka. Artinya jangan sampai kalian anak-anak gamer ini, anak gamers ya, Ya. gamers ini dipandang orang adalah sesuatu yang tidak baik. Tidak baik. Nah, sehingga kita tampung di sini, kita arahkan, oh gamer itu adalah sesuatu yang positif. Jangan kita rubah juga mindset orang memandang anak gamer itu adalah sesuatu yang negatif. Tidak, ternyata ada sesuatu yang positif dari anak-anak gamer sendiri. Jadi nanti anak-anak kita tampung. Kemarin sudah terlaksana Mobile Legend ya, Oh iya Pak. baik internalnya, untuk eksternalnya nanti insya Allah di Januari itu dilaksanakan. Jadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut anak-anak diarahkan, oh dibentuknya seperti ini. Kita juga motivasi ke mereka, Iya. tunjukkan bahwa anak gamer ini bukan sesuatu yang Wah, negatif. negatif. Iya, bukan sesuatu negatif. Nah, gitu. Jangan sampai kita memandang oh anak gamer nih sesuatu yang negatif. Oh, jangan. Tidak boleh seperti itu. Karena minat bakat anak-anak itu harus kita arahkan dengan baik. Ya kan? Sesuatu pun kalau misalkan awalnya baik, kalau tidak kita arahkan ya Pasti akan bakal negatif Iya, juga. bakal negatif. Maka kita arahkan menjadi hal-hal yang positif seperti itu. Wah, teman-teman, berarti memang di SMA Muhammadiyah itu benar-benar sangat terbuka Iya. sekali. Iya. Nah, benar-benar sangat terbuka sekali. Bahkan yang istilahnya gamers ya tuh Pak kan, Iya. yang sebenarnya itu banyak dari kalangan kita itu secara terbuka itu memang biasanya terpengaruh dengan negatif-negatif ya Pak. Iya, iya. Tapi di SMA Muhammadiyah satu Kota Pontianak ini kita memang diarahkan Iya. supaya kegiatan-kegiatan seperti gamers atau apa segala macam itu menjadi perilaku yang hal-hal yang positif ya tuh kan Pak. Iya, betul. Nah, supaya memang kegiatan-kegiatan mereka juga tuh bisa menghasilkan uang bahkan ya Pak. Betul, Bisa betul. menghasilkan mungkin untuk diri mereka sendiri, mereka bisa menghasilkan banyak teman, bisa menghasilkan banyak uang mereka juga, Iya. dan pendapatan mereka tuh mungkin bisa dapat dari situ Pak. Iya. Nah, ini Pak, berhubung dengan kegiatan ini kan ada internal sama eksternal tadi Iya, Pak. betul. Nah, untuk eksternal itu gimana tuh Pak untuk rundown acaranya tuh Pak, sekira Bapak? Untuk rundown acara, untuk kegiatan kita sudah kemarin jadwalnya sudah kita share. Jadinya mereka kita pelaksanaan itu di Jumat Sabtu Minggu Bang ya. Jumat Sabtu Minggu, bahkan ada yang malam. Nah, malam itu seperti MTQ kita laksanakan malam hari. Kemudian ada dai-nya juga di malam hari dilaksanakan, tapi dengan batasan waktu tertentu. Iya. Nah, kita siapkan backdropnya. Jadi kalau MTQ biasanya kan banyak sekali ya, sering dilaksanakan. Nah, ternyata kita dari awal mencari bibit-bibit dari awal sejak dini, nah kan, untuk mencari yang MTQ-nya, untuk dai-nya, untuk kaligrafinya, itu kita laksanakan sejak dini. Nah, itu. Kemudian pelaksanaannya juga panjang waktu yang kita laksanakan untuk tahun ini, khusus untuk tahun ini ya. Biasanya tuh tahun-tahun sebelumnya di September atau Oktober itu udah Sudah selesai. selesai. Ya, kita baru mulai ini kemarin baru di September. Insya Allah penutupannya nanti di tanggal 3 Februari. Februari. Ya, puncaknya itu di tanggal 30 Februari, tanggal 3 Februari untuk pelaksanaan penutupannya. Nah, itu. Kemudian, nah,
Nah, selama kegiatan berpanjang seperti ini, pasti kan kita memerlukan kepanitiaan ya. Kepanitiaan, ya, Pak. Kepanitiaan. Dalam kepanitiaan ini kita juga melatih siswa, ya kan, selain didampingi oleh guru, siswa juga dilatih bagaimana cara membuat kegiatan, bagaimana melaksanakan kegiatan, bagaimana rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan. Nah, karena sangat banyak tadi lomba-lombanya, maka kita sudah membagi siswa-siswanya, ya kan, baik itu yang di sekretariatnya, di bidang lombanya, bahkan hal yang kecil ya, sampai keamanannya kita ada kepanitiaannya. Jadi anak-anak udah tahu tugasnya masing-masing. Oh, tugasnya seperti ini dalam pelaksanaan. Nah, itu. Ya. Berarti memang kegiatan ini bukan cuman untuk mengembangkan bakat dan skill ya, Pak, tapi mengembangkan juga potensi dalam diri mereka seperti untuk bertanggung jawab, bagaimana cara kita memimpin, ya kan, Pak? Memang sudah diarahkan dari berbagai pihak dari guru ya, Pak. Mungkin Bapak juga salah satu guru yang mengarahkan teman-teman buat supaya acara ini mereka mampu bertanggung jawab atas kegiatan ini. Nah, selain itu juga dalam kegiatan ini pastinya kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Sendiri. Jadi kita memerlukan simpatisan ya, simpatisan atau sponsorship, ya kan, dari beberapa kegiatan. Jadi terima kasih banyak yang sampai hari ini sudah banyak sponsor yang sudah masuk ke kita. Artinya ini selalu disupport setiap tahunnya, ya kan? Setiap tahunnya selalu disupport untuk dalam melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, itu Mas Praja di sini juga termasuk panitia ya. Jadi ya artinya Bapak selaku ketua panitia, artinya mohon sangat bantuannya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar lancar sampai di akhir kegiatan. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Mas Praja? Misalnya untuk ini nih, Pak. Nah, untuk penutupan ini nih, Pak, itu kegiatannya itu seperti apa yang Bapak gerakkan, Pak? Oke, ya. Untuk kegiatannya dalam penutupan nanti, selain ya pasti seremoni untuk pembagian hadiahnya. Oh iya. Ya, pembagian hadiahnya untuk para pemenangnya. Jadi dalam pembagian hadiah ini ya bukan hanya trofi atau piala atau piagam saja, tapi kita ada uang pembinaan yang diberikan, artinya untuk support mereka, ya kan, untuk support mereka, artinya mereka juga dalam berkegiatan itu biar semangat lagi untuk kedepannya. Nah, ternyata ada uang pembinaannya, ada pialanya, ada piagamnya, mereka mendapatkan selain pengalaman ya, selain pengalaman yang utama itu kan adalah pengalaman mereka dalam berlomba. Nah, itu artinya kalau misalkan voli, kalau cuma hanya tanding-tanding gitu saja, tidak sering ya, hanya sebatas itu saja, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita salah satu tempat untuk mereka berlatih untuk jam terbangnya lebih banyak, jadi seperti itu. Nah, itu nanti akan dihadiri oleh para pemenang, oleh siswa-siswa SMA Muhammadiyah dan tamu undangan, terutama Pak Gubernur sendiri. Kita minta hadir untuk selain Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selalu support kita, kemudian ada Majelis Didasmen yang selalu support kita. Nah, gitu. Berarti memang kegiatan yang diadakan di SMA Muhammadiyah ini ya, Pak, ini tuh enggak kaleng-kaleng acaranya ya, Pak. Pastinya. Enggak kaleng-kaleng. Jangan disebut kaleng-kaleng. Karena memang sampai gubernurnya kita undang. Iya, karena memang gubernurnya kita undang. Berarti memang acara Festival Seni Olimpiade Olahraga Seni Expo ini memang sangat berpengaruh ya, Pak. Sangat berpengaruh dari segi SMA Muhammadiyah itu sebagai promosi, sedangkan sebagai kita sebagai peserta dan orang-orang lain juga sebagai peserta, mungkin itu jadi salah satu pengalaman atau peristiwa mereka yang sangat berharga ya, Pak. Nah, mungkin Pak, cuman itu mungkin yang bisa Praja tanyakan ke Bapak ya kan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Pak. Oke. Nah, teman-teman, itulah sedikit pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Teguh ya, Pak. Bapak Teguh tentang kegiatan Festival Seni Olimpiade Olahraga Seni Expo yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Kota Pontianak. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran sama kegiatan ini, teman-teman juga bisa join kok, bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jangan takut, jangan bimbang. Walaupun memang kalian bukan dari SMA ini ataupun kalian sudah tidak bersekolah lagi, maksudnya sudah lulus ke jenjang berikutnya, boleh kok datang ke SMA Muhammadiyah Kota Pontianak, karena memang kegiatan ini dibuka ya, Pak, dibuka secara umum, tidak ada batasan usia, tidak ada kalangan-kalangan apa segala macam. Memang kegiatan ini memang dikhususkan untuk seluruh warga Kota Pontianak yang memang pengen melihat lebih lanjut apa itu sih FSO yang dilaksanakan di sekolah kita ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa. Terutama nanti hadirin Mas untuk
jalan sehatnya. Oh ya, Itu, untuk jalan sehatnya iya itu kan? bisa dihadirin ya Iya, Pak? iya, Bisa dihadirin oleh seluruh Iya, keluarga. bahkan sekota Pontianak. Kota Pontianak kalau gitu, Liburan. ayo ke sini. Emang ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan ya Pak. Ya. Yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Saya Muhammad Praja Dewanca undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.